selaku moderator dari kelas Manajemen Rantai Pasok FTID kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan membahas jurnal dengan topik judul Back to a Resilient Future, Digital Technologies for a Sustainable Supply Chain atau digital teknologi untuk rantai pasok yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rachel, saya sendiri dengan ujung NIM 024. Anggota kedua ada Lydia Rani Sinaga dengan ujung NIM 027. Lalu anggota ketiga ada Muhammad Ilham dengan ujung NIM 032. Lalu anggota kelompok kami yang keempat ada Siti Fatimah dengan ujung NIM 046. Lalu yang anggota terakhir ada Muhammad Tia Arfinansyah dengan ujung NIM 094. Adapun penulis dalam judul jurnal yang kami angkat ada 5 penulis. Yang pertama ada Stephanie Winkelmann, yang kedua ada Rajai Guenon, yang ketiga ada Frederick Moller, yang keempat ada Thorsten Sporman, dan yang terakhir ada Hendrik van der Valk. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke pembahasan. Baik, pembahasan yang pertama itu terkait objek kajian, di mana objek kajian dari jurnal yang berjudul Back to a Resilient Future Digital Technologies for a Sustainable Supply Chains yang diterbitkan pada tahun 2004 ini mengkaji terkait keberlanjutan manajemen rantai pasok melalui pemanfaatan teknologi digital seperti IoT, Big Data, dan blockchain dan lain sebagainya. Fokus utama dari kajian ini yaitu terkait pemanfaatan keberlanjutan rantai pasok yang mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana penelitian ini dilakukan dengan metode systematic literature review dari 60 artikel yang berfokus terkait kemampuan digitalisasi terhadap menjadi alat transformatif dalam mengatasi gangguan pada rantai pasok dan memperhatikan tanggung jawabnya pada sosial dan lingkungan. Yang artinya kajian ini tidak hanya melihat efisiensi dari teknologi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Selanjutnya ada definisi masalah. Definisi masalah yang ada di jurnal ini adalah kurangnya transparansi dan alat yang memadai untuk memastikan keberlanjutan di seluruh rantai pasok di tengah meningkatnya tekanan ekonomi, politik, dan sosial. Tekanan ini berasal dari regulasi baru seperti Jerman Supply Chain Act atau yang berlaku sejak 1 Januari 2024 yang mewajibkan perusahaan di Jerman untuk memantau dan mencegah kerusakan lingkungan serta pelanggaran hak asasi manusia di seluruh rantai pasok mereka. Jadi kesenjangan utamanya itu antara tujuan keberlanjutan rantai pasok untuk mencapai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang seimbang sesuai dengan prinsip triple bottom line yang termasuk people, planet, dan profit. Dengan kinerja aktual di mana banyak perusahaan yang gagal memenuhi standar keberlanjutan dan keterbatasan data dan koordinasi antar pemilik kepentingan. Masalah ini diperparah oleh kurangnya pemahaman sistematis tentang bagaimana teknologi digital dapat diadopsi untuk mendukung keberlanjutan serta tantangan teknologi itu sendiri, seperti konsumsi energi tinggi misalnya blockchain yang justru dapat bertentangan dengan tujuan lingkungan. Sebagai contoh, ilustrasi masalahnya adalah perusahaan BMW menghadapi kritik karena diduga mengambil raw material yang dari tambang di Maroko yang beresiko bagi pekerja dan perusahaan lingkungan sekitar di sana. Tanpa teknologi yang memungkinkan keterlacakan bahan baku secara menyeluruh, perusahaan sulit untuk memastikan bahwa pemasok mereka memenuhi standar keberlanjutan. Selain itu masih banyak perusahaan yang masih menggunakan metode konvensional dalam menjalankan rantai pasokannya, sehingga data tentang emisi karbon dan dampak lingkungan tidak dapat dipantau secara akurat. Jadi akibatnya itu perusahaan tidak dapat mengambil tindakan pencegahan tepat waktu. Selanjutnya kita akan membahas terkait kerangka teoritis ataupun fondasi dari penelitian. Sebelumnya apa itu kerangka teoritis? Kerangka teoritis itu adalah fondasi konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara teori-teori yang relevan dengan topik kajian. Nah, di jurnal ini kerangka teoritisnya berfokus pada teori Sustainable Supply Chain Management atau SSCM dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mencapai keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, dasar teoritis yang digunakan pada jurnal ini, yang pertama ada SSCM, itu merupakan pendekatan koordinasi lintas organisasi dalam rantai pasok untuk mencapai tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, ini dikemukakan oleh Carter dan Rogers 2008. Nah, dasar teori yang kedua ada triple bottom line yang dikemukakan oleh Eric Hinton pada tahun 1998. 3 pilar berkelanjutan ada people, planet, dan profit. Yang ketiga itu ada green vs sustainable SCM dikemukakan oleh Tronebati dan Jawab pada tahun 2020, di mana SCM ini adalah evaluasi di SCM yang juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Nah, teori yang keempat ada capability teori
di mana ini adalah teknologi sebagai kapabilitas strategis dalam inovasi berkelanjutan. Yang terakhir ada affordance theory yang dikemukakan oleh Arbeck pada tahun 2023, menjelaskan tentang apa sih yang mungkin dilakukan oleh teknologi dalam konteks organisasi. Nah, selanjutnya ada peran teknologi digital dalam SSCM terbagi menjadi dua, ada karakteristik teknologi digital, dan yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Pertama kita akan membahas tentang karakteristik teknologi digital, ada tiga. Yang pertama ada reprogrammability, yaitu satu teknologi tapi dia memiliki banyak fungsi. Yang kedua ada data homogenization, semua jenis data bisa disatukan dan digunakan bersama. Yang terakhir ada self-referential, di mana teknologi ini berkembang melalui interaksi dengan teknologi lain. Selanjutnya kita akan geser ke teknologi apa aja yang digunakan. Yang pertama ada blockchain sebesar 51%, di mana ini mencakup tentang transparansi, pelacakan, pencegahan korupsi. Nah, yang kedua ada IoT, Internet of Things, di mana dia digunakan sebanyak 26% untuk melacak real-time smart logistik. Nah, yang ketiga ada big data sebanyak 9% digunakan untuk memprediksi permintaan, analisis jejak karbon. Yang keempat ada artificial intelligence atau AI, digunakan sebanyak 9% untuk mengautomasikan keputusan dan mendeteksi resiko. Yang kelima ada RFID sebanyak 11% untuk mengetahui tracking produk yang kita gunakan. Yang terakhir ada digital platform sebanyak 12% digunakan untuk kolaborasi antar rantai pasok. Nah, terakhir untuk pembahasan di kerangka teoritis, yaitu diambil dari teori triple bottom line yang dikemukakan oleh Elkington 1998, di mana ternyata turunan dari digital teknologi itu diturunkan oleh Sustainable Supply Chain Management atau SSCM terbagi menjadi tiga aspek. Yang pertama ada sosial, ekonomi, dan environmental atau lingkungan. Nah, sosial di sini berfungsi untuk peningkatan keadilan, kesejahteraan pekerja, dan kepercayaan antar mitra rantai pasok. Nah, yang kedua ada ekonomi, digunakan untuk mengefisiensikan biaya, peningkatan laba, penghematan waktu, pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir ada environmental atau lingkungan. Di sini gunanya untuk mengurangi emisi, pengelolaan limbah, perlindungan sumber daya alam, dan memantau aktivitas dari rantai pasok itu sendiri. Oke, baik. Di sini hasil dari pengamatan atau review dari jurnal yang berjudul tentang Back to a Resilient Future Digital Technology for Sustainable Supply Chain yang menghasilkan solusi yang mengacu pada RQ1, yang mana dalam jurnal tersebut ada 6 teknologi yang dibahas seperti blockchain, big data, AI, Internet of Things atau IoT, RFID, dan platform. Selanjutnya, dari 6 teknologi tersebut, blockchain merupakan teknologi digital yang paling banyak digunakan dalam rantai pasok atau dalam supply chain. Sebab dalam blockchain menciptakan keberlanjutan dengan mengedepankan ke prinsip triple bottom line, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, pada penelitian ini menunjukkan teknologi digital lebih mengutamakan isu sosial. Berdasarkan diskusi kami dapat ditarik kesimpulan bahwa tekanan ekonomi, politik, dan sosial itu mendorong perusahaan untuk menerapkan praktek rantai pasok yang berkelanjutan. Karena adanya regulasi baru seperti supply chain, blockchain, Internet of Things, dan kecerdasan buatan atau AI itu terbukti mampu meningkatkan transparansi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mendukung pencapaian tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa blockchain adalah teknologi yang paling banyak digunakan untuk keberlanjutan rantai pasok, dan sebagian besar penelitian menyoroti aspek sosial dari keberlanjutan. Dengan demikian, digitalisasi menjadi kunci dalam transformasi rantai pasok menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Di akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf apabila terjadi salah kata maupun salah perbuatan. Semoga presentasi kami ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, salam sejahtera untuk